Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Malukada dengan NIM 4112011063 dari Politeknik Negeri Batam, Prodi Akuntansi Manajerial. Baik, saya ingin mempresentasikan sidang artikel saya yang berjudul Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Adapun abstrak dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki bagaimana corporate governance, intensitas aset tetap, dan konservatisme akuntansi berhubungan dengan penghindaran pajak. Fokus dari penelitian ini merupakan perusahaan energi yang dijadwalkan untuk listing antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik untuk pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik kurva sampling dengan kriteria yang telah ditetapkan. Terdapat 44 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Analisis regresi data panel dengan menggunakan perangkat lunak IPUS 12 adalah teknik analisis yang digunakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara penghindaran pajak dengan corporate governance, intensitas aset tetap, dan konservatisme akuntansi. Pendahuluan. Menurut peraturan yang dapat dipaksakan tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung, pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat individu maupun korporasi dari pendapatan atau penghasilan mereka sebagai kontribusi rakyat kepada kas negara. Namun, pajak merupakan instrumen penting untuk mengendalikan ekspansi ekonomi suatu negara, khususnya di Indonesia. Ketika fakta-fakta tentang transaksi yang diakui diatur untuk memberikan perlakuan pajak yang berbeda dari apa yang diinginkan oleh undang-undang yang berlaku, hal ini dikenakan sebagai penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan hanya untuk meminimalkan atau mengurangi kewajiban pajak perusahaan dalam rangka memaksimalkan laba. Menurut laporan dari Tax Justice Network, Indonesia diperkirakan kehilangan 4,86 miliar dolar US per tahun atau setara dengan 68,7 triliun rupiah akibat penggelapan pajak. Pada takjub yang berjudul Keadaan Keadilan yang dikutip pada Pajakku 2021, wajib pajak korporasi yang melakukan penggelapan pajak di Indonesia bertanggung jawab atas kerugian sebesar 68,7 triliun selama pandemi COVID-19. Rumusan masalah, meski peraturan yang ada sudah sangat cukup untuk mengatur seorang wajib pajak untuk bersikap taat dan patuh, namun nyatanya dalam pelaksanaannya tetap saja ada yang melanggar. Di Indonesia sendiri sebenarnya masih terdapat kasus pelanggaran pajak yang sebelumnya terjadi. Ada rumusan masalah yang pertama, yaitu apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap tax avoidance? Yang kedua, apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tax avoidance? Dan yang ketiga adalah apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tax avoidance? Tujuannya untuk mengetahui apakah konservatisme akuntansi, intensitas aset tetap, dan corporate governance memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Sehingga penulis mengajukan hipotesis, pertama, konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap tax avoidance, dan yang kedua, intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tax avoidance, ketiga, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tax avoidance. Landasan teori. Pertama yaitu ada teori agensi di mana hubungan yang terjalin antara pemilik perusahaan yang bertindak sebagai prinsipal dengan manajemen yang bertindak sebagai agen dijelaskan oleh teori keagenan. Yang kedua ada manajemen pajak, di mana administrasi pajak melalui penggunaan metode untuk mengurangi beban pajak dikenal dengan manajemen pajak. Merupakan adalah salah satu dari komponen manajemen perusahaan. Lanjut, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang datanya diambil dari laporan keuangan, laporan tahunan dari web resmi yaitu idx.co.id dalam rentan waktu 2021 sampai dengan 2023. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Metode pengumpulan datanya menggunakan purpose sampling, menggunakan kriteria-kriteria sampling yang sudah ditetapkan seperti pertama, terdaftar di Bursa Efek minimal 3 tahun terakhir. Kedua, perusahaan yang menghasilkan laba setiap tahunnya. Dan yang ketiga adalah perusahaan energi. Penelitian ini diolah menggunakan perangkat lunak EFUSE 12 sebagai pendekatan pada analisis regresi data panel. Adapun hasil dari uji deskriptif ini sebagai berikut. Untuk variabel Y, atau bisa dibilang dengan tax avoidance, memiliki nilai tengah sebesar 0,084, memiliki nilai rata-rata 0,084 dan nilai tengah adalah 0,000450. Maksimumnya 1,198 dan minimumnya adalah 0,00. Untuk standar deviasinya adalah 0,22. Untuk variabel pertama, konservatisme akuntansi, nilai rata-rata dari keseluruhan adalah 0,016, nilai mediannya adalah minus 0,003, nilai maksimumnya adalah 0,45, dan nilai minimumnya adalah 0,16, minus 0,16. Lalu variabel kedua yaitu intensitas aset tetap yang memiliki nilai rata-rata 1,78, mediannya 0,020, maksimumnya adalah 95,47, minimumnya 0,0, dan standar deviasinya adalah 95,5. Lanjut ada kepemilikan manajerial seperti berikut. Rata-rata adalah 0,32, median atau nilai tengah adalah 0,22, maksimum nilainya adalah 0,84 dan minimum 0,00 serta standar deviasinya 0,27. Uji selanjutnya ya pada EFUSE 12 yaitu uji model. Uji model pertama adalah uji cow. Dari hasil cross F, probability 0,000, maka uji probability 0,0. Ketentuan dari uji cow ini di mana jika probability lebih kecil daripada 0,05, maka uji yang ditentukan adalah uji fixed model. Selanjutnya, uji kedua, yaitu uji Hausman. Nilai cross-section random, di mana nilai probability-nya 0,67, lebih besar daripada 0,5, maka uji yang terpilih adalah uji random. Lanjut, ujian terakhir itu uji Langrenz multiplier, di mana burst spangan pada cross-section sebesar 0,0000 itu lebih kecil daripada 0,05, maka uji yang terpilih adalah uji random model. Dari hasil ketiga output uji, maka disimpulkan bahwa model yang terpilih pada penelitian ini ialah model random effect model atau RAM. Maka dari itu, uji asumsi klasik tidak diperlukan lagi menurut Riko Nugroho dan Rianti 2023. Selanjutnya, uji T menggunakan random effect model. Adapun hasil dari uji T ini, yaitu X1, nilai probability-nya adalah 0,30, di mana lebih besar dari 0,05, yang artinya hipotesis pertama ditolak. Lalu, untuk X2,
0,87 lebih besar daripada 0,05, hipotesis kedua juga ditolak. Lanjut variabel ketiga, 0,44, di mana itu lebih besar daripada 0,05, variabel ketiga juga ditolak. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan energi yang sesuai kriteria pada periode tahun penelitian 2021-2023. Hasil dari analisis yang dilakukan bahwa hipotesis pertama ditolak dengan hipotesis konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance sebesar 0,3053 lebih besar daripada 0,05 tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Mildawati pada tahun 2019. Ada beberapa perspektif mengapa konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Antara lain, hubungan antara konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak sangatlah kompleks, dan hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak akan sangat kontradiktif dan merupakan konsep yang berbeda, meskipun keduanya saling berkaitan. Di mana konservatisme akuntansi ini mengutamakan pelaporan laba yang lebih rendah daripada yang sebenarnya yang ada, atau pengeluaran yang lebih tinggi. Meskipun praktik akuntansi konservatis mungkin menghasilkan laba yang dilaporkan lebih rendah dan potensi pajak lebih rendah, hal ini tidak sama secara aktif mencari keuntungan pajak melalui skema penghindaran. Pembahasan yang kedua, nilai probability pada intensitas aset tetap tadi adalah 0,87, di mana lebih besar daripada 0,5, yang hasilnya adalah hipotesis ditolak atau intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Adapun alasan mengapa variabel kedua ini tidak memiliki pengaruh antara lain, pertama intensitas aset tetap, dan yang kedua penghindaran pajak, ketiga pada penyusutan pajak, keempat pada strategi pajak, dan yang kelima pada perbedaan industri. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Pada intensitas aset tetap, persentase aset tetap perusahaan, real estate, mesin, dan peralatan terhadap total asetnya ditentukan oleh rasio ini. Rasio ini menunjukkan seberapa besar bisnis bergantung pada aset berwujud untuk operasi. Untuk penghindaran pajak, biasanya melibatkan penggunaan taktik hukum untuk mengurangi kewajiban pajak. Hal ini tidak didasarkan pada penyusutan pajak. Jumlah aset yang dimiliki perusahaan seiring berjalannya waktu, penyusutan memungkinkan perusahaan untuk menurunkan biaya aset tetap. Terlepas dari seluruh nilai aset, hal ini menurunkan penghasilan kena pajak. Lalu yang keempat ada teknik perpajakan. Perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi dan rendah masih dapat menggunakan metode penghindaran pajak yang berbeda, seperti mengeksploitasi suaka pajak, harga transfer, dan memanipulasi biaya lead bank. Perbedaan sektor industri juga merupakan alasan kenapa intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Biasanya mungkin perusahaan manufaktur dengan aset tetap yang besar dan perusahaan jasa dengan jumlah aset tetap yang kecil. Lalu pembahasan berikutnya yaitu pembahasan tentang corporate governance yang diproyeksikan ke dalam kepemilikan manajerial. Nilai probability 0,44 lebih besar daripada 0,05. Maka hipotesis ketiga juga ditolak. Penelitian ini sejalan dengan Madhya dan kawan-kawan yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini terjadi dengan melihat sisi kontrol maupun sisi intensinya mungkin memiliki dampak. Dampak perspektif intensif, manajer yang memiliki porsi yang signifikan di perusahaan dapat lebih cenderung menurunkan beban pajak perusahaan.
Hal ini dapat mendorong mereka untuk mencari teknik penghindaran pajak yang dapat meningkatkan profitabilitas yang menguntungkan. Kepemilikan manajerial seringkali diterjemahkan ke dalam kontrol yang lebih besar atas pilihan-pilihan keuangan, termasuk perencanaan pajak. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil penelitian ini, pertama, konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, di mana konservatisme akuntansi dengan penghindaran pajak merupakan suatu hal yang berbeda. Yang kedua, intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dengan alasan memungkinkan terdapat perbedaan jenis perusahaannya, lalu terdapat perbedaan intensitas aset tetapnya. Yang ketiga, corporate governance yang diporsikan ke dalam kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Berikut daftar pustaka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.